Jadi kondisinya dia bangun tapi agak begini cuy. Belum yang bangun berdiri gini kan. Dia nengok kanan. Di kanan dia ada sosok yang melayang, nggak tahu apa perwujudan dari mukanya tuh gimana. Jalan di samping kanan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mr. Horror. Nah cuy, kali ini karena gua kemarin tuh udah janji kalau di bulan Agustus itu akan ada segmen baru. Nah kali ini gue bakal ngasih tahu tentang segmen terbarunya, yaitu bacot. Bacain cerita orang terhoror. Nah jadi itulah ya. Makanya kenapa ketika opening atau ya biasanya kan gue ada kata-kata bacot. Nah kenapa enggak gue pakai lagi? Salah satu alasannya akan jadi segmen gue, yaitu bacain cerita orang terhoror. Dan cerita-cerita ini tuh dari lulus semua nih yang ngirimin kemarin-kemarin cerita ke gue. Cerita yang akan gue bawain sekarang yaitu dari AGS Fishing Channel. Dan makasih ya buat AGS Fishing Channel udah ngirimin cerita, dan semoga kenang-kenangan gelasnya itu lu suka lah. Dan buat lu yang pengen dapat hadiah gelas juga, lu jangan lupa untuk kirimin cerita ke email gua. Siapa tahu email lu jadi salah satu yang terpilih untuk gua bawain ceritanya. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen bacot. Bacain cerita orang terhoror, dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa ya. Apapun segmennya, ritual itu nomor 1 cuy. Nyebat sambil ngops, biar nggak panik coy. Nah pokoknya buat lu semua yang pengen dapetin gelas cantik ini, gelas cantik kayak gini nih, lu kirimin email ya. Ceritanya apapun bebas, nggak harus gunung, nggak harus, ya intinya bebas lah. Mau cerita rumah sakit, pengalaman lu, nenek lu, siapapun itu lu bisa kirimin ke gua. Dan oke, kita bakal nyeritain tentang pengalaman si AGS ini ya. Awalnya tuh kejadiannya ketika ada salah satu warga di kampungnya ini ada yang meninggal cuy. Nah di kampungnya yang meninggal ini kan biasanya kalau orang udah meninggal tuh ada yang namanya tahlilan gitu kan. Mereka ini berangkatlah untuk tahlilan. Jadi kejadian ini tuh di tahun 2015-an ketika zaman-zaman kita sebut Agus aja lah ya. Si Agus ini dalam kondisi masih sekolah SMA, ya masih bocah sekolah lah gitu kan. Dia tahlilan, pergi ke rumah tahlilan tersebut. Ya mereka pada umumnya tahlilan ya. Setelah selesai tahlilan mereka dapat makanan dan lainnya, ya mereka pulang. Nah di hari pertama ini tidak ada kejadian sesuatu hal yang aneh-aneh. Cuman karena mereka memang masih pelajar kan, jadi kondisinya mereka tuh berangkat tahlilan tuh sekitaran 8 orang lah. Karena dalam satu kampung ini banyak teman-teman gitu kan, kayak satu and the gang gitu. Mereka pulang dan mereka ngobrol-ngobrol biasa. Nah sampai di rumah ini, di rumah salah satu temennya, kita sebut aja namanya Doni. Di rumah si Doni ini bilang, ada emaknya kan. Emaknya tuh bilang, lu pada pulang lu semua, lu agak ada takut-takutnya ya, udah malam juga, bukannya pada pulang, no ntar lu digentayangin sama demit lu gitu kan. Tapi anak-anak ini ya namanya bocah-bocah sableng kan gitu, ya sama demit doang takut. Lu jangan sekali-kali ngomong kayak begitu lu. Di sini kemarin intinya pas setelah meninggal tuh ada kejadian aneh intinya. Ya walaupun pada saat itu emaknya si Doni ini tidak menjelaskan kejadian apa, udah pulang bubar. Karena memang udah diusir, akhirnya mereka pulang lah gitu kan, pulang. Dan sekitar 2 hari dari kejadian tersebut ternyata memang benar ada yang namanya berita atau kayak hawar-hawar atau ya selendingan gitulah. Ada penampakan, banyak kejadian bahwa kayak digentayangin setelah ada yang meninggal itu tuh, digentayangin cuy. Cuman mereka ini bocah-bocah ini tuh nggak pernah namanya ngalamin kejadian tersebut. Atau isu-isu yang beredar itu mereka nggak pernah kejadian lah. Sampai akhirnya di hari ketiga ketika mereka
mau tahlilan lagi nih, mereka kan berangkat. Nah pas selesai pulang mereka tuh kayak ngobrol, emang iya ya katanya tuh ada penampakan lu gini. Intinya mereka ngegosip lah gitu kan, gosip. Tapi mereka bilang kayaknya nggak ada apa-apa gitu kan. Nah ketika selesai mereka ngegosip itu, mereka kan masih jalan, dalam kondisi masih jalan. Mereka berpapasan dengan satu orang yang entah siapa. Berpapasan, ketika si orang ini selesai lewat, maksudnya kayak set, mereka nyium bau bunga melati. Jadi wangi kembang ya, nih orang lewat bau wangi kembang gitu kan. Lu ngadi-ngadi aja, karena tidak semua orang yang bau bunga melati itu kan. Set lewat, orang ini udah lewat, semua nyium tuh baru. Nah kok iya ya, wah ini parfum orang ini nih kayak mau jumatan aja, karena kan iya kayak bau wangi parfum jumatan. Lu tau lah ya buat para cowok gitu kan. Nengok semua, sosok orang yang lewat tersebut itu nggak ada. Tapi mereka masih belum takut. Mungkin udah belok gitu kan. Mereka balik lagi lah, jalan lagi dan sampailah di rumah si Doni lagi. Sampai di rumah Doni ini mereka tuh kayak ngobrol-ngobrol kan. Walaupun udah diusir sama emaknya si Doni gitu kan, pulang lu udah malam gini-gini, tapi mereka masih cuek aja lah ya, namanya juga mama gitu, udah hal yang wajar. Mereka ini merencanakan namanya pengen ngeliwet. Minggu depan kita ngeliwet yuk, pas malam minggu gitu kan, karena libur dan lain-lain. Apalagi ketika selesai tahlilan itu kan mereka dapat makanan dan lain-lain kan, bisa nih digabungin, nanti kita patungan aja PT-PT, masalah yang lain-lainnya gampang. Akhirnya Doni ini bilang, gimana kalau misalkan nanti untuk cocolannya ya maklumlah kantong pelajar, untuk ikan asin, untuk daun singkong dan lainnya kita kemana nih? Udah gampang itu mah, nanti ada kebun, kita ke sono aja, kita minta aja. Oh ya udah, dari situ mereka bubar kan, bubar nih pulang. Kita akan berfokus ke si Agus. Agus ini kondisi pas awal bubaran itu sebenarnya barengan, tapi kan gangnya tuh beda-beda, rumahnya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu kan, ada yang ke bawah. Nah dari situ mereka udah bubaran, si Agus ini sendiri. Agus mulai kerasa merinding walaupun tidak ada penampakan apapun. Tapi kenapa ya udah merinding kan, udah parno di awal pas tadi kejadian itu. Kayak celangak-celinguk lihat kiri kanan cuy. Nggak ada apa-apa, mungkin biasa doang. Jalannya yang tadinya pelan, biasa, normal gitu, jalannya agak di setengah cepetin. Dan pas lagi jalan setengah cepet gitu, dia kesandung cuy. Kedubung gitu kan. Aduh. Dia bangun, tiba-tiba bau bunga melati lagi. Aduh, kenapa tiba bau bunga melati dong? Jadi kondisinya dia bangun tapi agak begini cuy. Belum yang bangun berdiri gini kan. Dia nengok kanan. Di kanan dia ada sosok yang melayang, nggak tahu apa perwujudan dari mukanya tuh gimana. Jalan di samping kanan dia. Astagfirullahaladzim. Dia langsung diem dong. Dan tiba-tiba dia langsung ngibrit, lari sekencang-kencangnya. Ma, ada setan ma, gitu kan, lari. Dan singkatnya sampai di rumah, emaknya nggak bangun, langsung digedor-gedor gitu kan. Buka. Dibuka lah pintu sama mama. Yang apa sih lu lari-lari? Enggak apa-apa mama, ada tadi ngeliat setan kuntilanak gini. Pokoknya jelasin tuh. Lu jadi bocah penakut banget. Masuklah dia, dari situ dia kayak ngelamun, dia mikir itu apaan ya yang melayang gitu kan. Udahlah bodo amat. Akhirnya kejadian itu dilupain, dan singkatnya pagi hari tiba, berangkat sekolah ini Agus ini nyeritain tentang pengalamannya itu. Cuman si teman-temannya ini nggak percaya cuy. Lu mau paling halu doang, bohongan doang gitu. Toh dari sekian banyak 8 orang ini yang lihat cuma si Agus doang, yang lain pun belum pernah kejadian. Terus si Agus, lu paling kalau udah ngelihat juga lu bakal ketakutan. Udah tuh ngobrol-ngobrol cuma sebatas ngegosip kayak gitu doang. Kita akan beralih ke hari dimana mereka akan ngeliwat nih cuy. Akhirnya mereka kan tahlilan lagi gitu, pulang dan akhirnya mereka prepare. Pada saat itu ada 8 orang. Nah si 8 orang ini dibagi menjadi 3 kelompok. 3 orang pergi ke warung untuk belanja, 2 orang untuk preparein alat, untuk alat-alat kayak penggorengan dan lain-lain gitu. Dan 3 orang lagi pergi ke kebun untuk ngambil lalaban. Lu bayangin malam-malam ngambil lalaban, kenapa nggak dari siang gitu kan? Kan aneh banget gitu, kenapa nggak dari siang aja nyarinya. Cuman ya udahlah gitu kan.
Berangkatlah mereka bertiga ini, yang ke warung ke warung, yang ke kebun ke kebun, yang nyiapin alat nyiapin alat. Kita akan berfokus sama orang yang ke kebun ini cuy. Pergi kan. Nah kondisi pada saat pergi itu ada Agus, ada 3 orang lain lagi lah, intinya ada 2 orang lain lagi kan. Dia pergi kan jalan. Sepanjang perjalanan ini nanya lah si temennya ini ke si Agus, Gus emang ini kebun siapa? Alah ini kebunnya Wantu. Ya udah tenang aja, masalah minta kayak ginian mah gampang, besok pagi gue yang bilang. Alah ntar tiba-tiba kayak kemarin lagi kita diomel-omelin. Ya udah sih, sekalipun diomelin kan kita juga ngambil itu untuk kita makan, bukan untuk kita jual. Ya jujur aja sih, ketika gue masa muda juga ya gue begitu juga, di kebun orang main ambil, tapi bukan untuk dijual ya. Jadi kayak untuk kebutuhan makan sendiri, bikin lalaban, ngeliwat sama anak-anak dan lain-lain gitu kan. Udah nggak apa-apa, santai aja, namanya juga masih bocah, tadi juga dimaklum kata dia gitu kan. Jalan lagi tuh mereka, sampailah di kebun. Mereka tuh jadi ngambil daun singkong, ngambil ada pepaya yang masih muda gitu kan buat direbus pepaya, terus ada ngambil cabai juga. Nah di situ tuh mereka agak lama kan, karena nggak yang langsung ngambil tiba-tiba dapat banyak gitu. Nggak lama ada salah satu temennya datang nyamperin, yaitu namanya kita sebut aja si Oki. Oki ini nyamperin cuy. Dan pas ketika nyamperin, ya 3 orang ini termasuk Agus kan kan gitu. Lu mau kemana gitu kan? Ya gue mau nyamperin lu. Ya orang udah kelar sih ini gitu kan. Si Oki ini bilang, lu lama banget juga. Udah yuk pulang kata si Agus itu kan. Mereka pulang lah. Mereka pulang jadi berempat gitu kan. Ditanya kan, gimana belanjaan udah siap belum? Tapi anehnya ketika ditanya, Oki ini tidak nyaut sama sekali, kayak diem aja. Sampailah mereka di jembatan, dan di bawahnya ini aliran sungai. Si Oki ini bilang, tungguin dong, gue pengen pup nih, lu tungguin ya. Lalu ada aja sih. Ya udah tungguin. Berangkatlah si Oki ini ke sungayan itu. Jalannya tuh jadi nggak terlalu kelihatan ya, agak muter kayak letter C gini. Sampailah di sungayan, mungkin dia ditungguin lah sama mereka bertiga sekitaran 5-10 menit. Dan yang paling parah itu ketika setengah jam itu diteriakin sama si Agus, Ki lama banget sih lu di bawah gitu kan, ngapain lu, aneh-aneh lu ya. Tapi nggak ada yang nyautin. Berpikiran bahwa si temennya ini bilang, mungkin lagi ngeden kali gitu, lagi enak-enaknya atau nikmatnya. Ya udahlah biarin. Dan sampai akhirnya sekitaran 1 jam, ternyata si Oki ini nggak ada nongol. Kok nggak ada? Dan nggak lama dari depan atau dari arah lain itu ada banyak lampu, kayak lampu senter gitu kan. Terus siapa tuh? Set. Makin kesini makin dekat, ternyata ada 5 orang itu nyamperin, yaitu teman-teman mereka, termasuk ada si Oki juga. Agus dan kedua temennya ini kayak heran, saling tatap-tatapan cuy. Yang di bawah tadi siapa gitu kan. Dari situ mereka bertiga langsung lari, ngabit dong. Dan pas lari ditanya dong sama yang 5 orang ini, lu kenapa lari? Ada juling, ada setan gitu kan. Mereka lari. Dan ya namanya juga udah dikomporin. Mereka yang berlima juga kan kayak bingung, tapi lari lah semua. Lari dan sampailah di rumah si Doni ini. Sampailah di rumah yang akan masak ini kan. Sampai lu beneran lu ngeliat? Iya beneran. Mereka kan akhirnya ngeliwat tuh, bikin liwatan. Dan yang paling aneh adalah si Oki ini nggak ada cuy, tapi semua temennya nggak ada yang sadar. Mereka ngeliwat, bahkan mereka sampai makan itu mereka masih belum sadar. Udah selesai kan, udah selesai baru mereka sadar nih. Lah si Oki kemana? Lah bukannya tadi bareng sama lu? Iya ya, kemana ya? Mereka tuh kayak saling nengok. Kemana sih? Kayak bingung dan heran kan. Gue juga nggak tahu nih kemana ya gitu kan. Pada heran lah, pada bingung mereka tuh. Dan setelah kayak gitu, udahlah bodo amat lah. Udah yuk pulang. Udah gue udah nggak ngerasa aneh lah, atau udah kayak bingung gitu kan. Takutnya terjadi penampakan lagi. Ketika mereka mau bubaran, si Oki ini muncul cuy. Tapi yang aneh, Oki ini muncul dengan tatapan kosong kayak polos saja. Dia tuh ada di bawah sorotan lampu penerangan gitu kan. Ki lu kemana aja sih, cariin udah kelar makan juga udah lama, tiba-tiba baru nongol. Tapi Oki gak bilang atau diem aja. Tiba-tiba ada salah satu temennya yang nyolek si Agus, kayak nyenggol gitu. Apaan sih? Gitu kan.
dibisikin. Bayangannya Oki itu nggak ada. Lu bayangin, kan katanya ada tuh beberapa orang, kalau setan asli itu kalau menyerupai manusia atau menyerupai teman kita, kalau bayangannya nggak ada, itu namanya setan gitu kan. Itu mah mungkin pas lampunya bener aja. Si Oki ini mendadak kayak jalan, kayak ya geraklah dikit ke kiri ke kanan gitu, tapi memang nggak ada. Dari situ mereka semua ngibrit tuh, lari. Setan terutama si Agus duluan gitu, itu demi itu. Mereka lari, bahkan tuan rumah di situ tiba-tiba ikutan lari. Dan ketika mereka lari, si Oki ini tiba-tiba terbang terus kayak melayang gitu. Dan itu sambil ketawa cekikikan. Dan mereka pun lari entah berantah kemana, sampai akhirnya mereka kayak ya udahlah, mereka kumpul dulu di satu tempat terus pulang. Dan itu pun dianterin sama orang dewasa gara-gara mereka kejadian itu. Dan mereka pun diomelin, cuy, lagian lu malam-malam aneh-aneh, udah tahu isu rumornya tuh kayak gini. Ya mereka pun minta maaf lah ya. Dan mereka juga kan nggak tahu kalau akan kejadian seperti itu. Dan ketika besok-besoknya mereka tuh udah nggak berani nongkrong di luar lagi, sampai benar-benar kampung itu tuh aman, cuy. Jadi mereka setelah jam 7 mereka pasti pulang, jam 7 mereka pasti pulang. Itu paling telat banget. Dan bahkan sampai ada yang ya nggak keluar malam, nggak keluar maghrib gitu kan, di rumah aja karena takut kejadian kayak gitu lagi. Bahkan dari ke-8 temen orang ini, itu tuh ada sekitaran 2 atau 3 orang yang sampai meriangan gara-gara kejadian tersebut. Dan ya mungkin ceritanya cukup sekian aja, cuy. Dan gue mau ngasih tahu nih ya, jadi untuk cerita aslinya itu nanti gue akan lihat lah, dan itu tuh nggak terlalu panjang. Jadi untuk kalian yang ngirimin cerita nantinya, kalau misalnya ceritanya pendek, itu akan gue tulis ulang dan mungkin ada sebagian yang gue tambahin. Jadi tolong kalian jangan keberatan, karena kan kalau gue bacain ini mungkin sekitaran 4 menit atau 3 menit doang, cuy. Jadi kalau nggak terlalu banyak juga ya lu juga pada kesel kan sama gue. Jadi ya intinya gue rubah lagi, tetap ceritanya masih sama, cuman ada beberapa yang memang gue tambahin. Jadi untuk AGS Fishing Channel ini makasih banget ceritanya udah ngirimin ke gue, dan alhamdulillah udah gue bisa bacain. Dan buat lu semua yang masih pengen ngirimin cerita, silahkan aja, mau pendek mau panjang, mau via voice note atau ketikan, itu bebas pokoknya. Nanti perkara kalau memang ceritanya panjang, memang gua nggak harus tambahin, ya nggak akan gua tambahin juga, karena ini nanti gua bakal spill lah di video YouTube gua ya, ceritanya tuh sepanjang apa. Jadi biar kalian bisa ngira-ngira sendiri kalau akan dibacain tuh akan berapa lama, makanya gua tambahin gitu. Mungkin ceritanya cukup sekian aja, dan segmen bacot ini baru gua mulai, dan semoga kalian suka. Dan semoga kedepannya juga ada segmen-segmen terbaru yang gokil gitu kan. Dan lu wajib support channel gua biar gua lebih semangat untuk bikin konten. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.